سيد السادات يا منتهى الغايات. Insyaallah kita akan membaca khutbah Nabi Muhammad SAW di hari terakhir di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban Nabi SAW khutbah di hadapan para sahabat dan kita baca sebagai permulaan, kita tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ba'd, faqala al-muallif radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi bi ummikum fid dar amin. Qal khutbatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhir Sya'ban. Khutbah Nabi Muhammad SAW di akhir Sya'ban kama fi zawajir, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Az-Zawajir, yaitu kitab Az-Zawajir an irtikabil kabair al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان. Telah berkhutbah, menceramahi kita, menyampaikan khutbah di hadapan kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari terakhir dari bulan Sya'ban. Hari terakhir dari bulan Sya'ban Nabi khutbah. Fagal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahnya Rasul di situ Nabi bersabda, berkata, Ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Ya, ini adalah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau khutbah bagaimana sifat khutbahnya Rasulullah disebutkan di dalam banyak riwayat. Nabi itu kalau khutbah itu membuat hati para pendengar, sahabat yang mendengarkan itu taqsha'iru minhul qulub, gemetar hati mereka. Ya, bahkan seringkali khutbahnya Rasulullah itu membuat nangis para sahabat. Ya, sering kita lihat bagaimana dalam Al-Arba'in An-Nawawi itu disebutin. Ya, wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan apa? Wajilat minhul qulub. Terus wadharafat minhul uyun ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya, Nabi itu kalau khutbah sampai bikin mata bercucuran air mata para sahabat. Dan itu sering. Bagaimana enggak? Khutbah yang disampaikan orang yang paling ikhlas, bagaimana enggak gemeter hati yang dengar? Siapa orang yang paling ikhlas? Rasulullah. Khutbah yang disampaikan oleh orang yang paling takut kepada Allah, yang paling menguasai ilmu, yang diturunkan Al-Quran langsung. Bagaimana sahabat itu enggak gemeter, enggak dengar khutbahnya Rasul SAW? Dan itu menjadi khas para ulama pun demikian. Telah banyak para masyayikh, para ulama, para aulia yang kalau khutbah itu bikin orang nangis. Banyak. Ya. Al-Karhi, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang dekat kita lihat minhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Siapa lagi? Al-Habib Abdullah bil Faqih. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Itu kalau khutbah bikin orang nangis. Dan banyak, nggak bisa kita sebutin satu persatu. Habib Umar, ya, berapa orang nangis dari khutbahnya. Bahkan orang dulu itu nggak cuma sampai bikin nangis. Di zaman Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu pernah ketika beliau lagi khutbah sampai salah satu jamaah yang hadir itu pingsan. Banyak itu ya, yang dengerin khutbah pingsan. Zaman-zaman belakangan pun kita masih sering dengar cerita seperti itu. Bahkan sampai meninggal. Ya, meninggal. Hatta kalamnya Imam Haddad ada yang bikin sampai orang itu meninggal. Ngedengarnya itu asyik, dia hanyut kemudian meninggal. Ya. Akhirnya keluarganya ya kan meninggal, dibawa ke rumah keluarganya kaget. Ini ngaji kenapa kok bisa sampai meninggal? Nih. Ya kata keluarganya, ya Syekh, ini kenapa ini anak kita ini kok ngaji sampai meninggal ngedengerin khutbah antum? Dia apain?
Kata Syekh, ada nggak apa-apain. Dia cuma dengar ceramah aneh. Kemudian dia teriak. Kemudian dia meninggal. Apa kata Syekh Ma'ruf? Anda tahu orang yang seperti itu ketika dia mendengarkan khutbah, jadzabahu syauq ilallah. Rasa rindu sama Allah menarik ruh dia sehingga terpisah dari badannya dan meninggal. Gitu ya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ya Allah, satu titik cinta kepada Allah bisa bikin orang lupa sama semua selain Allah. Itu pas lagi terbuka hatinya masuk begitu mereka. Dan bahkan sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau salah namanya Sidina Hanzalah, agak Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah sekarang munafik ya Rasulullah, saya ini munafik saya. Kenapa kata Rasulullah? Atau anak kalau duduk di hadapan Rasul, mendengar Rasulullah ngajar, ceramah, berkhutbah, itu neraka kayak di depan aneh, surga kayak di depan aneh. Anak yang lihat surga di depan matanya dan neraka di depan matanya, sehingga bertambah keimanan anak. Anak udah nggak ngeh sama dunia lagi. Anak semangat ibadah dan seterusnya. Tapi kalau anak udah pisah sama Rasul, subhanallah, dekat sama Nabi kayak gitu. Ya, ngedengerin kalamnya Nabi bisa sampai kayak gitu efeknya. Dan kalau sudah anak pisah sama Rasul, anak kumpul di luar, anak udah urusan anak nggak kayak gitu lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sa'ah li rabbik wa sa'ah li nafsik. Kalau terus-terusan kayak begitu, orang nggak bisa kerja akhirnya. Ya, begitulah. Makanya kita kadang-kadang kalau hadir di majlis tuh sampai subhanallah, kebawa ruh kita, jiwa kita tuh kebawa. Ada waktunya kita sama Allah hanyut, ada waktunya juga kita sama keluarga canda, ada waktunya. Tapi begitulah bagaimana athar, efek daripada ucapan Rasulullah SAW. Hasil panjang kalau dibahas. Kita akan baca di sini malam ini, kita ringkas saja khutbahnya Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda dalam khutbahnya, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah menaungi kalian, ya, sudah dekat di depan mata kalian satu bulan, sebuah bulan yang agung dan bulan yang diberkahi oleh Allah. Barokah. Bulan ini penuh barokah. Jadi kita bisa meraih banyak keberkahan di situ. Bulan berkah, Al-Quran kitab yang berkah, ya Masya Allah. Kalau mau dapat berkah, bulan ini sekarang waktunya. Ilmu ente bisa diberkahin, umur ente diberkahin. Di bulan ini ibadah kita aja diberkahin. Dilipat-lipat sama Allah, berlipat-lipat, barokah. Satu ibadah di bulan Ramadan, di bulan yang diberkahi, nggak sama dengan ibadah yang di luar Ramadan yang barokah juga, tapi beda barokahnya. Sampai disebutkan oleh para ulama, orang-orang dulu itu katanya, keluar bulan Ramadan sudah apa namanya? Jadi saking barokahnya bulan Ramadan, sungguh-sungguhnya mereka beribadah dan cepatnya naik pangkat mereka di bulan Ramadan. Syawal tuh udah pada jadi mukasyif katanya. Udah terbuka hijab, yang ngimpi Nabi, yang ngelihat makhluk-makhluk gaib gitu. Saking cepatnya di bulan Ramadan. Jadi bisa mencapai derajat yang tinggi di bulan Ramadan yang tidak bisa dicapai di luar bulan Ramadan. Karena keberkahannya. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Sebuah bulan, kata Nabi, di dalamnya ada satu malam yang nilai satu malam itu lebih utama, lebih besar daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Ya, 1000 bulan itu 12, kalau 12 bulan 1 tahun berarti 83 tahun. Nilai satu malam Lailatul Qadar itu, satu malam nilainya 83 tahun 4 bulan. Itu adanya di bulan ini. Nggak ada di bulan lain. Walaupun ada pendapat yang mengatakan apakah Lailatul Qadar itu bisa terjadi di luar Ramadan, ada pendapat yang mengatakan bisa. Cuma bukan pendapat yang mayoritas, bukan jumhur, bukan mu'tamad gitu. Ulama mengatakan hanya di bulan Ramadan. Ja'alallahu siyamahu faridah. Sebuah bulan yang Allah jadikan puasanya merupakan satu kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwa. Dan
ibadah sholat di malam harinya, yakni tarawih, sebuah amalan sunnah. Dan itu nggak ada di bulan manapun. Nggak ada bulan yang Allah wajibkan puasa wajib kecuali di bulan ini. Siangnya hanya di bulan ini. Malamnya harus ada sholat tarawih, nggak ada kecuali di bulan ini. Dan itu rahmat dari Allah. Diwajibkan puasa rahmat dari Allah. Itu rahmat banget dari Allah Subhanahu wa taala dengan segitu banyak hikmahnya. Ente bisa bedain lapar karena puasa sama lapar karena nggak sarapan. Ente bedain aja. Ente pagi nggak sarapan nih, siang udah nggak enak badan. Ya, perut udah nggak enak. Ya. Tapi kalau ente nggak sarapan sekalipun, ente nggak sahur sekalipun nggak sahur, tapi ente puasa, badan ente nggak enak. Karena mendatangkan keberkahan itu puasa ya, subhanallah. Kalau secara medis, secara akal, kenapa orang lapar nggak puasa sama orang lapar puasa sama lapar nggak puasa beda? Kenapa beda? Hatta walaupun nggak sahur. Ya. Atau ente pagi sarapan terus siangnya nggak makan lagi maghrib, tetap aja beda tuh, nggak enak. Kenapa? Itu subhanallah, karena begitu, itulah bedanya niat. Makanya orang puasa tuh wajib niat. Ini nanti kita bahas di fikih sebenarnya. Karena ketika kita niat, hati menyatakan niat, hati itu kan presiden. Kata Imam Nawawi, kata ulama, hati itu di dalam tubuh manusia seperti raja bagi anggota tubuh yang lain. Jadi ketika hati melafazkan atau menghadirkan niat, saya niat besok puasa Ramadan tahun ini, maka saraf kita, otak kita, semua jiwa, seolah-olah dia raja ini, hati ini memberikan instruksi kepada seluruh anggota tubuh kita. Hei mata, siap-siap besok puasa. Hei tangan, siap-siap. Hei saraf, siap-siap. Atur volume ente. Hei darah, mengalirnya siapin, atur. Subhanallah ya. Jadi tubuh kita ini penuh keajaiban. Anda mau tanya sama antum, Anda bilang tadi ini. Untuk melihat apakah medianya hanya mata saja? Ya. Melihat itu medianya mata aja apa bisa pakai selain mata? Bisa gak melihat tanpa mata? Bisa gak? Hah? Kumaha deh. Ustaz Taufik. Hah? Apakah wasilatun nazar itu hanya mata doang? Untuk mencapai melihat, apakah hanya dibutuhkan mata? Enggak. Buktinya apa? Banyak para wali yang matanya tidak melihat tapi bisa tahu warna mereka. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah nikah sama satu orang perempuan. Ya, orang lu muhibbin ya, Masya Allah, nikah sama Habib Ahmad. Habib Ahmad itu wali besar, walaupun beliau kan nggak ngeliat matanya. Ya, keluarganya nikahin beliau. Ya, akhirnya nih perempuan ada sedikit nggerutu di hati, sedikit, nggak ngomong, cuma nggerutu doang di hati. Ya, saya dapat suami. Ya Habib sih, cuma udah tua kan, maksudnya nggak ngeliat lagi begitu. Nggak ngeliat, saya dapat suami. Ini di malam pertama nih perempuan ngomong kayak begitu sama Habib Ahmad. Abis akad nikah, ya di kamar, ngomong begitu perempuan. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas langsung saat itu juga diambil gaun pengantin atau bajunya si perempuan ini dan mengatakan, ini merahnya sedap amat baju ente. Bagus banget baju ente warna merah. Kaget nih perempuan. Warna merah tuh tahu, udah nggak ngeliat matanya. Ya, mau tunjukin langsung ke dia. Wal Imam Al-Haddad pernah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah acara maulid di Imam Haddad tuh kalau bikin maulid bulan Rajab. Setiap bulan Rajab rutinan maulid, orang-orang berdatang. Atau kalau sekarang masih Rajab enggak? Masih Rajab. Terus juga itu roti khamir sama apa? Gahwa sama kopi begitu. Jadi yang hadir tuh cuma dapat roti khamir aja, roti khamir.
Nggak tahu kalau kita kan di Indonesia masya Allah dimanja, maulid itu kebuli ya. Oh di sana mau ada gak maulid makan nasi? Jarang ya. Hah? Dikit di sana maulid ente. Oh, makanya di Indonesia ini masya Allah ajib banget Indonesia ini. Mana-mana mau kenyang apa bulan maulid mah gemuk aja ini. Bulan maulid gemuk, makan daging mulu. Roti khamir sama gahwa. Ketika di majlis beliau kalau nggak salah, atau di acara maulid ya, di majlis kalau nggak salah, lupa itu di majlis beliau itu kan yang hadir kan dikasihin kopi itu, kasih kopi begitu. Ada salah satu jamaah yang hadir di belakang, terlintas dalam hatinya, ini Imam Haddad matanya nggak ngelihat ya, bagaimana itu beliau bacanya, ininya bagaimana. Lagi ngomong begitu di hatinya, Imam Haddad tegur dia, Fulan, Syuf, di kopi ente ada laler tuh, celupin. Ini orang nggak ngeh kalau yang ditegur, dia lihat di cangkirnya bener tuh ada laler nemplok situ. Subhanallah, kopi aneh nih, celupin namanya dua. Ya, artinya di situ dia kasih tahu langsung, kasih tahu. Berarti untuk melihat itu medianya bukan hanya mata, apalagi Allah Sami' Basir. Apakah Allah melihat dengan mata? Enggak. Gitu. Kalau secara logika mau pakai akal untuk melihat, Anda mau melihat tanah Anda misalnya 3 kilo dari sini. Tapi Anda mau di sini aja ngelihatnya. Bisa gak Anda melihat tanpa mata Anda? Bisa. Dengan apa? Dengan kamera. Kamera itu jadi media untuk melihat sesuatu. Dalam kamera itu mata bukan? Bukan. Paham? Kamera itu bukan mata. Subhanallahnya, kamera handphone atau kamera apapun, ketika ngambil gambar di tempat yang terang, dia ada settingannya kan. Ada yang kalau yang otomatis langsung dia bisa menyesuaikan cahaya. Di tempat yang gelap dia bisa menyesuaikan. Itu kamera yang mahal, yang otomatis ya. Mata kita tuh udah disetting begitu sama Allah. Sadar gak ente, masuk ke tempat terang itu main sendiri di dalam tuh, ada otomatis sensor sendiri. Ente lihat kayak mata kucing tuh, tadi dia juga ngomong. Pupilnya tuh membesar, mengecil sendiri kalau siang, kalau subhanallah. Itu keajaiban yang ada di tubuh manusia tuh. Jadi tubuh kita ini dia bisa menyembuhkan dari penyakit. Ente luka, hilang sendiri ntar tuh. Aliran darahnya hilang sendiri, baik sendiri tuh luka. Ya, luka-luka kering, lama-lama hilang sendiri. Jadi memang settingannya tuh darah yang berapa, aliran derasnya berapa ini. Nah itu salah satu yang mempengaruhi itu hati. Ketika ente lihat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahr Ramadan hadhihi sanah, seolah-olah itu hati mengumumkan kepada seluruh anggota tubuh, besok puasa, siap-siap lu atur diri lu. Itu darah ngatur settingannya, ya mata ngatur, ini ngatur saraf-saraf semuanya ngatur. Makanya beda, ente nggak sakit. Lapernya puasa sama lapernya nggak puasa beda. Ente nggak niat puasa, tahu lapar, tahu ente sakit lambung, ya. Tapi kalau orang yang puasa, subhanallah. Nah jadi ketika ente diwajibkan puasa, itu rahmah dari Allah dan nanti bakalan ada efek-efeknya tuh. Apa namanya? Racun-racun yang ada di tubuh itu dibuang saat kencing tuh. Walhasil segala macam lah kita nggak sebutin faedahnya puasa. Itu rahmat dari Allah. Allah wajibkan puasa di bulan Ramadan, rahmah. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tataw'a. Dan rahmah juga puasa di bulan puasa malamnya ada taraweh. Allah sunnahkan. Itu rahmah dari Allah. Rahmah Allah. Baik buat kita, baik. Ente bayangin ente dari pagi ente nggak makan, atau berduk maghrib, apa aja masuk ke perut ente tuh. Segala apa jongkong masuk lagi. Bala-bala, lontong. Tahu kue jongkong ente? Hah? Tahu Ki? Tahu. Ente tahu Mahmud kue jongkong? Pernah dengar? Di Hadramut ada kue jongkong enggak? Udah pasti enggak ada kue jongkong di Hadramut. Hah? Ente Pik? Baru dengar. Orang Bekasi enggak tahu kue jongkong ente? La ilaha illallah. Aib alaik, syuf. Kif? Ta'arif kue jongkong ente? Baru berarti ini. Iya, lain lagi tuh. Apa aja masukkan tuh?
Ente puasa apa aja masuk. Masuk apa aja. Ngelihat apalagi puasa pertama lapar. Bala-bala masuk, lontong masuk, sayur kacang hijau ini masuk. Ente sholat taraweh. Enggak, kita belum ngomongin fadilahnya segala macam ya. Sholatnya gitu udah membantu pencernaan ente. Jadi sholat ente itu nggak bikin ente sakit. Zakat tiap hari. Apa deh? Akhlakul karimah. Apa lagi? Ente ridha apa? Hussein. Hah? Baca Quran wajib hukumnya. Oke, Nur. Ahmad, Nadir. Syauqi. Hah? Ali. Fakhri. Hasanuddin. Ali. Mahmud. Hah? Taqwa billah. Kulli yawm hada. I'tiqad. Apa lagi? Yang sifatnya dawam. Apa tuh? Hasan. Hasan. Ente pengen tahu, sayang bulan Ramadan ini kalau nggak dimanfaatin sayang. Satu amalan wajib di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala lipat seperti 70 kali di luar bulan Ramadan. Coba kita renungin apa aja amalan wajib yang bisa kita hadirin supaya kita perbanyak, mumpung bulan Ramadan nih dilipatnya 70. Yang kita pikirin paling sholat wajib doang. Udah sholat wajib, terus apa lagi ya? Apalagi kira-kira? Ente bikin nazar. Ente nazarkan perbuatan-perbuatan yang ente mau lakukan. Perbuatan-perbuatan ibadah yang sunnah. Baca Quran apa hukumnya? Enggak wajib. Ya sunnah. Kalau dinazarkan jadi wajib. Saya nazar mau baca Quran siang ba'da zuhur semampu saya. Ya, atau setengah jam. Atau 1 juz. Udah. Nawaitu qira'at al-Quran al-mandurah. Saya niat baca Quran yang nazar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu man qalbahum. Itu jadi pahala wajib 70 kali lipat. Ya. Apa lagi? Ta'lim. Saya nazar malam ini mau ta'lim rauhah. Tapi pastiin dulu kalau bisa jangan siang-siang ente nazar, atau malam enggak ada ta'lim. Dosa ente akhirnya. Pas mau ta'lim nih, ada ta'lim enggak ta'lim? Ayo, tolabah masuk. Nah, pas masuk ente niat saya nazar mau ta'lim sekarang. Selama taklim berjalan sama Habib Muhammad, udah saya niat melaksanakan taklim yang saya nadarkan. Ya, nawaitul hudur fi hadzal makan ya li adai nadri atau li dars al mandur. Itu jadi pahala wajib, pahala wajib, pahala wajib, pahala wajib. Tahadduts bi ni'mah biar antum tiru. Salat tarawih apa hukumnya? Sunnah. Bisa jadi wajib gak? Bisa kalau dinadarkan. Karena kadang-kadang ada nadarin tuh. Tapi ada nadarinya pas mau sholat. Nadartu an usalli tarawih raka'atain. Saya nadar mau sholat tarawih 2 rakaat fi hadhihi lailah. Malam ini. Jadi pas imam Allahu Akbar, nadartu an usalli tarawih raka'atain fi hadhihi lailah. Saya nadar mau sholat tarawih 2 rakaat malam ini. Usalli sunnata tarawih raka'atain al-mandurah. Atau rakaatain al-manduratain. Allahu Akbar. 2 rakaat ente jadi wajib. Ya. Assalamualaikum. Ntar terus mau begitu lagi. Atau ente mau di awal. Saya niat malam ini mau sholat tarawih 20 rakaat. Saya nazar 20 rakaat sholat tarawih malam ini. Itu ente harus setiap niat tuh harus nazar begitu. Niatnya harus niat yang wajib. Tapi kalau niatnya jamaah, nazar tuh anu sholat tarawih jamaatan. Kalau anda jadi imam wajib niat imaman tuh kalau al-mandur jamaatan ya. Dan begitu seterusnya dinazarkan. Salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang wajib banyak itu dinazarkan karena satu hari itu nggak banyak. Kemudian juga bisa ente melakukan hal-hal yang lain ya, ibadah-ibadah yang lain dinazarkan. Tapi ingat ini jangan sampai teledor, jangan sampai ente udah nazar nggak ente lakukan jadi dosa nanti akhirnya. Makanya nadarnya pas ente mau ngerajain i'tikaf. Nazar tu an i'tikaf fi hadzal masjid
madumtu fi. Saya nazar mau i'tikaf di masjid ini selama saya ada di dalam itu. Begitu masuk, nawaitu al-i'tikaf al-mandur. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan. Ya. Gitu. Jadi jangan sampai kejebak juga sama nazar itu. Itu ibadah yang wajib. 1 kali di bulan Ramadan sama kayak 70 kali. Wa man adda faridatan fihi bukan. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melaksanakan amalan kebaikan sunnah bukan yang wajib, maka pahalanya dinaikin jadi yang wajib. Wa man adda fihi faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Amalan wajib 70 di luar Ramadan, 70 kali lipat. Salat Isya di bulan Ramadan 1 kali sama kayak 70 kali di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabr, dan Ramadan adalah bulannya sabar. Ramadan bulan sabar. Sabar enggak makan, sabar enggak minum, sabar jaga pikiran, jaga syahwat, sabar banyak. Kalau di luar Ramadan kan sabar disuruh, di bulan Ramadan lebih banyak porsinya. Gitu ya. Nanti ente bakal rasain sendiri, Ramadan itu bulan sabar. Wasabru thawabuhu al-jannah. Sabar pahalanya apa? Surga. Ada 3 amalan yang ganjaran pahalanya nggak pakai angka, nggak pakai seri. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu ditaker istilahnya ya, ada takaran, ada ukuran pahalanya. Barang siapa yang melakukan anus, pahalanya sekian. 10 kali lipat, 20, 30, dan seterusnya. Tapi ada amalan yang kalau kita lakukan, berapa pahalanya, nggak ada serinya, nggak ada nominal, nggak ada angka. Ini orang jutawan, duitnya jutaan. Ini orang miliarder, duitnya miliaran. Ini orang duitnya nggak ada serinya. Kalau nggak ada serinya berapa tuh? Udah nggak kehitung. Punya ini begitu ya. Nah ini pahala yang nggak ada serinya. Apa yang pertama? As-shaum, puasa. Ya Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? As-shaumu li wa ana ajzi bih. Ana yang balas, kata Allah. Berapa ya Rabb? Wah itu terserah ana. Seberapa kuat si orang puasa ini, seberapa hebat dia menjalankan, terserah ana mau kasih seberapa besar. Gitu. Nggak pakai angka, saking besarnya. Tsani yang kedua apa? Apa yang kedua? Aman. As-sabr. Allah berfirman di Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memenuhi pahala orang-orang yang sabar, ngasih ganjarannya, ngasih balasannya enggak pakai hitungan. Enggak pakai angka, enggak pakai hitungan. Sebanyak-banyaknya dikasih. Puasa. Yang kedua sabar. Yang ketiga apa? Aman. Apa satu amalan yang pahalanya gede banget, enggak pakai angka, bisa-bisa dapat surga langsung itu. Ya Hasan. Ya Mahdi. Al-afu, maafin orang. Maafin orang. Allah berfirman di Al-Quran, faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan orang, mendamaikan, itu pahalanya Allah yang urus. Nggak dihitung. Semau-maunya keruk itu pahala. Dikasih sama Allah sebanyak-banyaknya. Ingat itu 3 amalan yang nggak pakai angka, nggak pakai seri, pahalanya saking banyaknya. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah maafkan. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terus yang ketiga apa? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian wa syahrul muasah. Ramadan adalah bulan muasah. Makna muasah? Loyalitas. Udah biar royal begitu. Bulannya royal di bulan Ramadan. Nggak usah ditahan-tahan. Jadi corona
banyak yang susah, lesu, perdagangan, karyawan dirumahkan, ente jangan khawatir. Datangnya Ramadan sambut dengan senang karena di sini rezeki ente ditambah sama Allah. Bakal banyak yang bagi-bagi apa? Bagi-bagi apa? Takjil. Paling takjil bagi-bagi. Oh, jangan takut ente. Tuhan ente Allah, jangan kayak orang nggak punya Tuhan. Ya, Tuhan ente Allah. Allah begini, Allah itu memperlakukan kita itu tergantung keyakinan kita sama Allah begitu. Orang-orang yang mengandalkan akal, ya elah gua masus dapat dari mana gua duit kalau kagak kerja? Ya udah Allah kasih begitu, dibikin sulit. Ayo dah, lu pakai tuh akal lu. Tapi orang-orang yang berkeyakinan ada Allah. Bagaimana kita terserah Allah. Pasti kata Allah, aku akan perlakukan dia seperti cara berpikirnya dia. Muamalah Allah kepada kita tergantung bagaimana pola pikir kita kepada Allah. Ya. Kemarin ada sahib, udah tahu salah satu sahib kita yang kemarin datang tuh. Wallah beb aneh, duit aneh lihat dompet tinggal 25.000. Ya Allah, besok bagaimana keluarga gua, kata dia. Taap, susah. Akhirnya dia nekat. Ini cerita kemarin dia. Ana nekat tahu ente ngapain? Ana sedekah sama orang, udah bagi-bagi itu duit. Wallah, transferan 10 juta masuk. Transferan 2 juta. Ada orang tahu-tahu baik aja. Beb, Anda habis jual mobil Anda nih, Beb, buat antum tuh 10 juta. Makanya dia bisa datang ke sini. Kemarin Anda nggak bisa datang, kenapa? Nggak ada duit tuh. Subhanallah. Begitu jadi jangan takut. Syahrul muasa. Dan itu akhlaknya Allah. Kita juga disuruh begitu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Kita begitu, nanti Allah begitu sama kita. Abu ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu waktu kita mondok dulu zaman beliau, ayam beliau itu, beliau kalau lagi butuh duit buat pembangunan pesantren, butuh duit misalnya sekian puluh juta nih, dulu zaman lu kan 100 perak aja mahal ya, dulu bensin 500 perak dulu paling. Bensin 500 perak dulu. Mungkin di bawah itu 450 perak dulu. Jadi 1 juta tuh gede dulu. Beliau kalau lagi butuh duit misalnya 10 juta atau 50 juta, sedangkan duit cuma ada 400.000, bukan yang 400.000 dikumpulin, malah 400.000 itu dibeliin roti sama beliau, kasih makan. Roti itu dikasih santri atau santri 1.000 gitu. 400.000 cukup buat 1.000 roti dulu tuh. Habis itu datang. Gitu. Ya, jadi yang di bulan Ramadan ini apalagi Allah berlipat-lipat nih. Istanzilur rizqa bisadaqah, pancing rezeki dengan sedekah. Ya, rezeki buat ibadah. Begitu. Ya buat anak bini itu buat ibadah. Salah satu amalan wajib apa? Nafkahin anak bini itu amalan wajib. 70 kali lipat di bulan Ramadan. Ya, jadi bulannya berderma. Insya Allah kita niat ya Allah selama bulan Ramadan kita pengen loyalitasnya insya Allah. Nggak ada rezeki kita mau bagi-bagi. Ada bagi-bagi apa kek? Bagi-bagi korma. Ya, kalau ada rezeki lebih kita bagi-bagi apa makanan gitu. Insya Allah kita niat. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fih. Nah, ini yang kita bawain kemarin. Rasul juga mengatakan di khutbahnya, ini adalah sebuah bulan yang ditambahkan dalam urusan rizki orang mukmin di situ. Bulan Ramadan, rizki orang mukmin ditambah, jangan takut. Rizki itu apa? Mahwar rizik. Mahdi, apa? Mahwar rizik. Apa sih rizki itu, pengertian definisinya apa? Syaugi. Kemarin ada yang nanya, kemarin yang jawab. Mod. Ahmad. Adahu. Di Zubat. Dikatakan warizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu adalah apapun yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang, yang dirasain memberikan manfaat untuk kita, walaupun haram. Rizki ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang haram namanya rizki, bukan rizki yang haram. Makanya kita minta rizki yang halal. Nggak cukup halal, berkah. Karena yang halal belum tentu berkah. Rizki itu bisa halal, bisa haram. Rizki yang halal belum tentu berkah. Bisa berkah, bisa enggak. Makanya minta rizki yang halal, yang barakah. Apa itu rizki? Baju yang ente bisa manfaatin, yang ente pakai, ini berarti baju ini rizki ana. Karena yanfa'li. Baju ini memberikan manfaat buat ana menutup aurat. Ini berarti rizki ana. Ya. Ana beli beras sekarung, itu rezeki ana bukan? Rezeki ana bukan? Belum tentu. Yang ana makan rezeki ana.
Kalau yang udah dimasak terus ana makan, tahu-tahu ana kesimpratan, tahu ente kesimpratan? Masuk 1 biji beras ke dalam hidung ana, terus ana bebangkis keluar 1 dipatok ayam, berarti itu bukan rezeki ana walaupun udah masuk ke mulut ana. Ya? Itu rezekinya si ayam tadi itu. Karena mayan fa'ali hadzal ruz. Itu beras itu nggak bisa ana manfaatin ana makan nggak, tapi itu yang manfaatin ayam, berarti itu rezekinya dia. Baju yang kita banyak di lemari belum tentu baju kita tuh, belum tentu rezeki kita pakai gitu. Gitu. Wa rizqu ma yanfa' walau muharram. Itu rezeki zahir. Rezeki batin ilmu yanfa'ak. Ilmu manfaat buat ente. Ilmu berarti rezeki ente itu ilmu. Ampunan, udah pasti ampunan. Terus insyirahus sadr, hati yang lapang. Ridho dengan ketentuan Allah. Mahabbah, rizq dari Allah itu. Rasa cinta itu rezeki dari Allah. Innallaha yaqsimul mahabbah kama yaqsimul arzaq. Allah itu membagi-bagikan mahabbah di hati orang sebagaimana Allah bagiin rezeki. Ada yang dikasih penghasilannya sehari sekian, sebulan sekian, ada yang gede. Cinta juga begitu, ada yang dikasih cinta sama Allah di hatinya buat Nabi sekian. Ada yang dikasih cinta sama ilmu sekian. Nah itu rezeki dari Allah. Nah di bulan ini rezeki dibuka sama Allah, bukan cuma rezeki yang zahir, tapi juga rezeki yang batin. Ampunan digedein sama Allah sekarang. Man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidhunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Wa kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang membukakan orang puasa, ya, memberikan buka orang puasa, ada orang puasa, ente kasih makanan dan dia batalkan puasanya dengan makanan ente, itu namanya taftirus shaim. Ya, bukan ente kasih nasi bungkus, dia buka pakai korma dia makan nasinya, itu berarti ente bukan bukain orang puasa, tapi yang makanan ente buat batal dia, itu namanya, ini yang ada fadilah besar ini. Ya. Apa pahalanya? Kana maghfiratan lidzunubi. Jadi pelebur dosa-dosanya dan sebab ngebukain orang puasa itqa raqabatihi minan nar. Jadi sebab bebasnya dia dari api neraka. Diri dia bebas dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrih, dan dia mendapatkan double pahala yang buka puasa tadi. Kalau ada seorang ulama, seorang habaib buka puasa di rumah ente kasih korma, ente kasih makan, ente kasih minum, pahala puasa dia tuh hari di copy paste dikasih di catatan buku amal ente. Gitu. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Ya Habib, ntar pahalanya tuh ulama berkurang dong gara-gara copy paste berkurang enggak? Enggak ada yang dikurangin. Jadi yang dapat pahalanya itu yang makanannya dipakai buat bukain ya. Jadi kalau ente ngasih nasi bungkus, misalnya Ridho nyumbang nasi bungkus ke Masjid Al-Hidayah, aneh ngasih korma, Anda bilang sama jamaah semuanya batalin pakai korma, semasjid batalin pakai korma, yang dapat pahalanya aneh. Walaupun modalannya lebih kecil, cuma korma 3 biji. Tapi kata Imam Haddad, ngenyangin perut orang juga pahalanya gede. Ngenyangin orang puasa lagi. Ya, ngenyangin orang puasa nasi gitu. Wah, Habib kalau gitu besok kita nyumbang korma aja semua. Akhirnya buka puasa di mana korma semua gak ada nasinya tuh orang. Jangan begitu. Ya kita kalau bisa full. Pokoknya hari ini yang tanggung. Kormanya nasinya begitu. Kalau ada yang mau bukain puasa begitu supaya utuh. Ya, wallahu a'lam. Bisa terlalu tanggung dikit lagi. Galu ya Rasulullah laisa kuluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, enggak semua orang dari kami bisa nyumbang orang buka puasa. Enggak semua, siapa yang bisa? Ya itu kan orang-orang kaya doang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tapi kita pengen ya Rasul, kata mereka nih. Apa kata Nabi? Gal sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab man fattara shaiman ala tamrah. Allah kasih pahala itu, bebasin dari api neraka itu, walaupun dia cuma ngasih 1 butir korma, au syarbati ma, ataupun 1 teguk air, au madghati laban, atau secicip susu. Pokoknya yang makanannya dipakai buka puasa itu nggak harus gede-gede kan, itu modal. Kayak takjil kalau sekarang tuh. Takjil kan cuma air, korma, sama apa lagi? Apa biasanya? Hah? Lontong. Nah, biasa dapat takjil nih biasanya. Lontong. Lontong, korma, air.
Udah, nasinya kagak pak, enggak pak, ini doang pak, takjil. Oh, itu pahalanya ngasih takjil tuh sama kayak gitu. Bebas dari api neraka, dapat pahala copy pastenya dia, dapat ampunan dosa. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ini adalah, dan bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya rahmah, 10 hari pertama rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Maksudnya berarti di awal nggak ada pembebasan dari api neraka? Enggak, dari awal ada pembebasan dari api neraka. Di akhir pun ada rahmah, ada maghfirah. Tiga-tiganya ada. Cuma yang paling besar itu rahmah di awal, gitu ya. Nanti pembebasan dari api neraka dari malam pertama udah ada. Dari malam pertama udah ada pembebasan dari api neraka. Satu malam tuh Allah bebasin berapa? 1000 bahkan lebih. Ntar kita buka besok. Insya Allah besok. Satu malam. Setiap sepanjang bulan Ramadan, satu malam ribuan orang dibebasin sama Allah dari neraka jiwanya. Nah, tapi di 10 hari terakhir itu satu malamnya lebih gede lagi. Dan di hari terakhir, malam terakhir Ramadan, makanya jangan sampai kagak ibadah tuh. Total dari malam pertama sampai malam terakhir, misalnya satu malam 1000 misal. 1000. Berarti di malam terakhir Ramadan 30.000 nyawa dibebasin sama Allah dari neraka. Satu malam doang. Man khafafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada budaknya di bulan Ramadan, baik, Allah ampunin juga dia. Dan Allah bebasin dia dari neraka. Sekarang udah gak ada budak. Ayakna budak, ya, seorang budak Sunda. Sekarang udah gak ada budak, tapi adanya apa? Walaupun gak ada budak, tetap misalnya kayak guru sama murid, bos sama bawahan, khafaf. Kita bakal kasih keringanan nanti. Keringanan apa? Keringanan apa kira-kira? Ali? Wah, enak nih bulan Ramadan bisa tidur banyak. Bukan itu keringanan itu. Bisa nggak sholat berjamaah? Bukan keringanan di situ, bukan. Bukan. Keringanan yang sifatnya hal-hal yang nggak berkaitan dengan agama. Ya kayak misalnya seorang pembantu melakukan kesalahan. Ya kan? Atau karyawan kerjaannya kurang. Kasih keringanan. Pak, saya kalau bulan puasa nggak bisa nih pak, kerja full pak. Ya udah nggak apa-apa. Bisanya berapa jam? Sekian jam. Ya udah nggak apa-apa. Itu orang yang kayak begitu, kata Nabi SAW, Allah bebasin dari neraka. Allah baik juga sama dia. Ya, pak, saya bulan puasa nggak bisa ini pak. Udah sebisanya kamu. Off. Dikasih keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Rasulullah ditanya sama satu sahabat, ya Rasulullah, namanya pembantu kadang-kadang bikin pegel, kadang-kadang enggak selamanya, kadang ada pembantu kadang melakukan kesalahan lah, lumrah. Pembantu melakukan kesalahan, disuruh ini salah misalnya begitu. Ya Rasulullah, satu hari itu berapa kali sih kita mesti maafin pembantu, idealnya berapa kali? Menurut Nabi nih, sebagai seorang atasan, kita maafin bawahan kita yang salah dalam melakukan perintah-perintah kita berapa kali idealnya? Kamat? Berapa kali? Apa kata Rasulullah? 70 marrah. Satu hari 70 kali maafin dia. Jadi kalau belum 71, ente jangan marah dulu sama dia. Allah. Gimana itu? Lu bagaimana sih? Gue bilang kan jangan begitu. Iya pak, maaf pak, saya udah. Ya udah beresin aja, jangan begitu. Satu, dihitungin sama bos ini, pokoknya sampai 71, gue maki-maki nih pembantu gue. Udah ngancem deh. Ini kesalahan yang ketiga nih. Yang beres dong. Oh iya pak, maaf. Udah sampai sore. 8, yang ini yang ke-67 kesalahan lo nih. 4 kali lagi habis lo. Masih gue maafin. Jangan. Kalau bulan Ramadan, itu kan di luar Ramadan itu. Kalau di bulan Ramadan bebasin udah akhir. Pak, saya berapa kali maafin? Ribuan kali gue maafin lo kalau di bulan Ramadan. Asal jangan ngentengin. Ya, akhirnya ngentengin, mancing orang, bikin marah. Mumpung bulan puasa nih bos kita, sabar. Kita pancing-pancing ya. Haram bikin orang kayak gitu, nggak boleh. Saya wastakthiru fihi min arba'i khisal, dan kata Nabi, perbanyaklah di bulan Ramadan 4 hal yang Anda udah pernah sebutin ya. Itu Nabi yang nyuruh. Apa itu 4 perkara? Khaslatain turduna bihima rabbakum. 2 perkara kalau kalian lakukan bikin Allah ridho tuh.
kalian bikin Allah ridha dengan dua perkara tersebut. Wa khaslatain la ghina lakum anhuma, dan dua perkara yang lain itu yang kalian butuh, nggak bisa enggak. Dua, kalau kalian amalkan Allah bakal ridho sama kalian. Yang dua, kalian butuh itu. Jadi kalian nggak bisa lepas. Al khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Dua yang bikin Allah ridha adalah syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Dua tuh. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma fatas'alunahu al-jannah bihi minan nar. Dua yang kalian pasti butuh, nggak bisa nggak butuh, adalah minta masukin surga dan berlindung dari api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak itu, kata Nabi. 4 itu perbanyak selama bulan Ramadan, siang ataupun malam. Kalau disebut perbanyak berapa? 300 kata ulama. Al-iksar, agalul iksar salah 300. Atau ada versi kelas ekonominya itu 70 sehari. Kita kadang-kadang habis tarawih doang malah lagi mau buka puasa baca itu tuh. Padahal kita disuruh sebanyak-banyaknya ngapain aja itu. Zikir Ramadan. Waman saga saiman sagahullah min haudi syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Dan siapa yang ngasih minum orang puasa, kata Nabi, maka Allah akan berikan dia minum dari telagaku, Al-Kautsar, yang tidak akan pernah haus lagi setelah itu nanti di hari kiamat selama-lamanya. Ayo sa'an. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. تفضل بعدين. الإغلاق هذا بعد تمام الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.